kita ini Tadi itu dimurtadkan. setelah ditasrif kan ada arti yang kembali itu, Bang. Ada Ada mengembalikan, artinya. mengembalikan. Jadi begini, bahasa itu mengalami polisemi. Polisemi itu artinya banyak makna. Satu kata banyak makna. Nanti tergantung konteksnya yang akan menentukan makna mana yang paling tepat untuk kita ambil. Betul. Maka dari kata murtad yang ditasrif sama Abah tadi itu lebih tepat kembali gitu loh. Dia kembali murtad. Kok kembali murtad? Kembali kafir. Kan dia kafir, masuk Islam. Di tengah jalan dia kembali ke kafir. Itu murtad itu kembali gitu. Meskipun nanti taubat itu ya kembali juga. Taubat itu bisa diartikan kembali taubat, tapi itu kembali kepada kebaikan gitu loh. Sama-sama kembalinya kembali ke menong gitu loh. Itu yang Iya, iya, bisa. benar. Kan gitu, Bas. Ginilah. Apa tadi menjelaskan, aku memberikan stressing point supaya yang 21 ini bisa mengikuti dengan mudah dipahami begini. Satu diksi itu bisa ditinjau makna apa secara gini, terminologinya apa, etimologinya apa, kan begitu kalau kita belajar eh, bahasa itu. Kalau aku itu sulit-sulit pakai ini ya, pakai pendekatan bahasa pondok. Isim itu ada isim zat, ada isim makna gitu loh. Isim itu kan kalau kita di pondok itu kan, kalau gue sih nggak pernah mondok, hanya dengar-dengar aja. Nanti kan ada isim, ada fiil, ada harf. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, harf itu atau harpun ya, terserah mau bilang harf atau harpun. Itu bukan fiil, bukan isim. Nah, sekarang kita berbicara isim. Isim nanti itu ada terbagi dua, ada isim makna, ada isim zat. Itu loh. Contohnya jannah itu apa? Jannah itu. Ya. Depak itu memukul rata, makanya ketika dia menjelaskan surat An-Najm itu aku nggak setuju terjemahan depak itu, karena jannah itu tidak selalu dijelaskan berdasarkan isim makna. Kalau kalau jannah itu isim makna, maka dia berarti surga. Kita tidak punya apa itu surga. Surga itu bahasa Sanskerta. Itu loh ya. Sedangkan jana itu kalau isimnya makna dia surga artinya. Kalau dia isim zat artinya taman atau kebun. Nah, itu yang dimaksudkan Abah tadi. Kita mau kemana, lihat konteksnya. Nggak bisa asal ketemu jannah terus diterjemahkan surga. Nanti akan pengertiannya beda nanti kalau kita baca terjemahan Al-Quran itu. Itulah perlunya kita ngaji Quran gitu loh. Senam boleh, ngaji jangan lupa. Arisan boleh, ngaji jangan lupa gitu loh. Silahkan mau senam, mau ngaji, mau senam, mau arisan, mau shopping, mau tetek bengek, tapi jangan lupa ngaji. Tapi istri-istri itu sebetulnya tergantung suaminya juga sih ya. Kalau suaminya aja nggak menong-menong ya gimana. Jadi gitu. Jadi kalau kita ngaji, aku itu dididik oleh guru-guru Al-Qur'anku itu untuk mandiri, tidak tergantung terhadap terjemahan orang, tafsiran orang. Jadi aku boleh setuju, boleh tidak terhadap terjemahan orang, tafsiran orang. Sekalipun itu tingkat siapapun lah, karena samikna wa ata'na itu hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi. Kalau sama Kanjeng Nabi kita nggak punya hmm, apa ya, nggak punya ruang untuk mengoposisi, nggak punya ruang untuk berbeda pendapat. Itu pun kalau dalam teologis. Kalau dalam humanis Nabi itu bisa salah. Contohnya ketika nanam kurma terus diingatkan sahabat, sahabat kan tanya dengan bagus, ya Rasulullah, engkau menanam ini petunjuk Allah atau kemauan engkau sendiri? Kemauanku sendiri. Oh kalau begitu lebih baik di sana ya Rasulullah. Dengan hebatnya Rasulullah menjawab, oke, kalau itu aku ikut. Karena apa? Terus ditegaskan, kalau urusan teologis kalian harus ikut aku. Tapi kalau urusan humanis silakan saja. Kan begitu.
Jadi kalau kita belajar Al-Quran, ya, itu supaya kita tidak membebek kalau kata orang Madura norok bunte. Enggak, orang ulama, kiai, ustadz tuh bisa salah kok. Bisa salah. Yang kita tidak punya ruang untuk mengkritisi itu Kanjeng Nabi itu enggak boleh. Karena dia eh, apa ya, sosok baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu punya hak maksum, hanya beliau yang diberikan. Kalau lainnya ya kita boleh setuju, boleh enggak, bisa salah, bisa enggak. Orang mazhab aja ada 4, itu yang kita kenal. Padahal mazhab itu banyak. Di Maroko nanti mazhabnya beda lagi loh. Ya. Gue sih belum pernah ke sana, tapi kan teman-teman gue banyak yang kuliah di sana. Gitu loh. Itu beda lagi. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan itu biasa. Jadi kalau kita berbeda, jangan terus wah ini sesat, ini begini, ini begitu, sesat mbahmu gue. Orang ulama aja berbeda biasa. Jadi itu Lanjut tadi Gus ya. ke ini ke Tadi ke bahasa tadi, kalau ada kata itu kita lihat isimnya mau kemana dia, mau ke isim makna atau ke isim zat. Nah, di sana kita harus hati-hati. Contohnya tadi jannah. Jannah itu secara isim makna kita memahaminya sebagai tempat yang enak nanti ketika kita berpulang. Itu kalau isim makna. Tapi kalau isim zat dia kebun, taman gitu loh. Kenapa disebut jannah? Karena dia tersembunyi, dia tertutup. Kita masuk ke antropologis Arab. Arab itu panas, gurun, sinar mataharinya kuat. Tentunya tempat yang paling enak, yang paling sejuk adalah yang rindang. Rindang itu artinya apa? Tertutup oleh sinar matahari. Yang enak-enak yang begitu. Makanya jannah itu juga menjadi isi maknanya menjadi surga. Karena surga itu yang enak-enak. Gitu loh. Kalau kurang jelas lagi, kenapa disebut janin? Karena tersembunyi. Janin itu kan tersembunyi di dalam rahim istri-istri kita, bunda-bunda kita, dulu di dalam bunda kita. Ya kalau sekarang sih ada teknologi kedokteran kan, ada yang namanya opo kuwi bahasa yang iso didelok lanang po wedok kuwi lho, jero weteng, aku nggak tahu istilahnya itu. Nanti mungkin ibu-ibu tahu lah. Kan bisa dilihat genetika. Bayi tabung. Iya, oh ini laki, ini perempuan, itu bisa dilihat. Tapi awalnya dulu nggak bisa, makanya disebut janin. Dia tersembunyi di dalam rahim bunda kita. Jannah itu juga tersembunyi, dia tersembunyi, tertutup, rindang dari sinar matahari. Begitu juga nanti disebut, kenapa disebut jin? Itu satu jadar, satu akar kata, jin, jannah, ya, terus janin itu. Makanya kalau kita baca surat Al-Jin, hati-hati. Otak kita kebanyakan itu jin yang tidak, yang begini nih, tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Jadi personal, padahal surat Al-Jin itu tidak mengatakan jin yang personal. Wes ngono sih, aku tak menang sih, Mbah. Tak ngopi sih, Mbah. Monggo Mbah dilanjut. iya. Itulah kembali. Jadi memang kalau kita membahas istilah nanti lebih rumit lagi ya. Itu dulu itu kalau anak-anak kecil itu di pesantren itu, yang pertama itu yaitu al-kalamu walakul murakabul mufidu bil wadi wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ya ali makna fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wa lam wa hurful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal bahu wal kafu wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba, terus gitu. Itu dulu itu belum jadi pengertian. Cuma gitu, apa artinya? Ya pokoknya kayak gitu. Nah, dari setelah setelah tua baru, oh ini hurufnya huruf kosam. Oh no, jadi itu jadi apa namanya? Bahkan banyak lupa tuh, gara-gara banyak berdebat akhirnya banyak yang lupa. Nah, diingat-ingat lagi sama teman-teman yang di apologet juga. Oh ini huruf ini Pak, ini udah. Alhamdulillah banyak diingat lagi. Itu. Nah itu kembali kepada aqwamud dunya atau qiwamud dunya bi arba'atil asya. Kembali kepada masalah perkara yaitu fadilah iman. Iman itu. Karena semua keimanan itu atau namanya iman itu adalah tasdikun fi qalbi.
atau ma'rifatun biqalbi. Ma'rifat ini jangan disangka wah ini ilmu ma'rifat atau anu terlalu, bukan. Justru ketika kita melaksanakan syariat dengan benar, itu kita tuh sebetulnya sedang bertarekat itu sebetulnya. Betul. Makanya ketika makna asyhadu alla ilaha illallah anta abuda bil haqqi illallah gitu kan gitu. Ketika kita mengikrarkan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu sebetulnya yang pertama kali kita mengikrarkan iman, ma'rifat biqalbi. Gitu. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika ada yang wah ini membahasnya terlalu tinggi, bukan. Justru ma'rifat itu kewajiban kita yang paling awal. Awala ma yajibu alal mukallafin ma'rifatun billah. Pertama yang paling wajib, yang pertama diwajib kepada kita ma'rifatun billah. Menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa semua yang ada ini tentu ada yang mengadakan. Tentu yang mengadakan itu yang maha ada. Kan gitu. Siapa dia? Nah, di situ baru kita mencari siapa dia, lalu tujuan itu kalau sudah ketemu Allah gitu kan. Lalu Allah untuk apa menciptakan kita? Nah, tugas kita apa? Tentu jangankan Allah ya, kita sebagai manusia saja. Ketika membeli sesuatu atau membuat sesuatu, pasti ada tujuan, ada maksud tujuannya. Bu Fadilah beli tas, Bu. Buat apa sih? Oh saya buat ini, wadah ini. Gitu kan. Lu menanyakan, Bu kok beli ini buat apa? Oh pasti semuanya ada tujuan. Maka seperti yang tadi dipaparkan sedikit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah bahwa kita diberikan maksud tujuannya untuk menghambakan diri kepada Allah. Kan gitu. Nah, maka ketika malaikat menelpon, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku dima, itu Allah, kalau bahasa kitanya udah pada diam. Aku lebih tahu apa yang kalian gak tahu. Assalamualaikum Ustadz Al. Waalaikumsalam. Tentang fadilah iman Ustadz, monggo. Iya. Lanjut. Siapa nih? Saya? Iyalah, buat apa naik udah diam. Oh iya. Oke, saya sambil di jalan nih, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Tadi saya mendengar sebuah ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam kalau nggak salah Imam Nawawi kalau nggak salah ya. Illa liya'budun itu setara dengan kata illa liya'rifun, ya. Yaitu kata mengenal atau kata kita itu ma'rifah. Kenapa? Karena ketika seorang bisa mengenal Allah dengan benar, dengan baik, maka dia bisa menghambakan diri sebagai seorang hamba yang benar juga gitu. Sebagaimana tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang hamba untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi ada kata illa liya'budun, untuk menjadi hamba. Dan itu tadi setara dengan kata illa liya'rifun, ya. Kecuali untuk mengenalku, kata Allah. Ma'rifah lebih dulu. Dan ini juga setara kalau kita lihat di dalam Bible juga ada kan. Inilah hidup yang kekal, itu engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang Esa, ya. Mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang Esa. Jadi mengenal, ada kata mengenal juga di situ, ya'rifun atau ma'rifah di situ. Jadi kata ma'rifah ini memang sinonim dengan apa tadi, kata ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang paling penting bagi kita, senantiasa meningkatkan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya dengan benar, sehingga kita memiliki akidah yang sahihah, ya. Akidah yang
yang benar gitu, yang lurus ya, yang tidak bercampur dengan kemusyrikan, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Nah, kita mengambil hikmah kepada umat-umat yang terdahulu ya. Banyak di antara umat-umat itu yang Allah binasakan karena mereka itu tidak mengenal Allah dengan benar gitu. Mereka mempersekutukan Allah dengan tagut ya, dengan segala sesuatu selain Allah yang mereka sembah. Lalu mereka jadikan ilah-ilah selain Allah yang mereka agungkan, yang mereka ibadahi, yang mereka ikuti, yang mereka rindukan dan mereka cintai melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mungkin di dalam dialog juga di sini karena kita sering bergesekan beririsan dengan dia teman-teman dari lintas iman dengan kita, maka tak jemu-jemu yang kita serukan sebagai substansi utama daripada pokok bahasan kita adalah bagaimana untuk mengenal Allah ya. Karena begitulah sesungguhnya Allah itu adalah Rabb semesta alam, Tuhan segala nation, segala bangsa, yang bukan hanya untuk suku tertentu, bangsa tertentu saja. Jadi kalau ada narasi bahwa misalnya Allah hanya Tuhan Bani Israel, sebenarnya itu tidak tepat sebenarnya. Kenapa? Allah hanya menarasikan bahwa Bani Israel itu sebagai tuan rumah dari nabi-nabi yang Allah utus ketika itu, dan mereka dianugerahi kelebihan. Allah utus dengan utusan ya, nabi dan rasul dalam jumlah yang banyak. Itu sebagai bentuk Allah memilih mereka sebagai salah satu yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi tuan rumah, untuk mengemban amanah risalah dakwah itu tentang tauhid. Nah, tetapi ketika mereka mengingkari Allah, mereka tidak lagi taat kepada Allah, maka secara otomatis itu batal, tidak lagi menjadi nisbat kepada mereka. Dan amanah itu sekarang Allah berikan kepada kita orang beriman, kaum muslimin ya, untuk mengemban risalah tauhid ini, risalah dakwah, di mana kita tahu bahwa risalah-risalah sebelum Islam yang sebelumnya umat-umat terdahulu itu mereka sudah inhiraf, sudah menyimpang daripada risalah tauhid ya, baik secara akidah ya dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dari sisi syariat, dari sisi hukum-hukum yang mereka hilangkan ya, di mana mereka ingin lepas daripada apa-apa yang Allah perintahkan, daripada syariat yang telah Allah turunkan. Di mana sesungguhnya agama nenek moyang mereka, Tuhan yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Di situ Allah jelaskan bahwa Ibrahim itu adalah bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi dia seorang musliman hanifah ya, dan menyerahkan diri kepada Allah satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah. Nah, inilah agama yang sesungguhnya, agama yang lurus itu, bukan agama yang nisbah kepada Yahudian, kepada suku, atau Nasranian kepada tempat gitu ya, bukan secara makani maupun secara nisbah kepada tempat atau figur seseorang. Tidak, tetapi nisbah itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit tambahan dari saya ya. Mudah-mudahan kita terus semangat dalam mensiarkan dakwah Islam, mempertajam tauhid kita, keimanan kita kepada Allah, dan menghindari ya kebiasaan ahlul kitab dan orang-orang Bani Yahudi dan Bani Israel ya, di mana mereka menganggap agama ini adalah agama sektarian, agama rasis, hanya milik mereka, Tuhan itu hanya Tuhan mereka, mereka saja yang dipilih oleh Allah dan seterusnya. Tetapi Allah sesungguhnya memerintahkan agama yang lurus ini untuk kita sebagai seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau agak sedikit noise, saya lagi di mobil, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah. Kehebatan keindahan, keantikan orang mukmin itulah diantaranya. Saling menguatkan sehingga zadathum imanan ma'a imani. Jadi selalu bertambah, menambah, selalu berusaha. Gitu kan. Nah, itulah bagaimana dengan cara begini. Kita nanti ada Gus Betik yang memaparkan tentang bagaimana
keimanan orang-orang Yahudian atau Nasranian, bagaimana keimanan tadi seperti tadi Ustadz Al itu membandingkan keimanan antara bagaimana kita bersikap kepada Allah, kepada Rasulullah, dan bagaimana kepada diri kita sendiri. Baik, Gus Betik silakan untuk ditambahi. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Al yang ada di perjalanan. Semoga perjalanannya selalu dalam Rahman Rahim, lindungan Gusti Allah yang Maha Agung. Dan terima kasih untuk Abah Teh yang telah menerima sebagai sahibul bait ya, tuan rumah, menerima Gus Betik. Dan terima kasih untuk semua saudaraku baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, ini terima kasih untuk Kang Mas Abdat Wiada atas apresiasinya. Jadi gini, aku mulai tentang nanti kalau ada waktu aku jelaskan, ada pertanyaan ini di kolom komentar ya. Tapi aku mau ke sini dulu tentang iman. Aku kasih kisi-kisinya saja lah ya. Nanti semuanya bisa kok itu mengembangkan. Kalau dalam kita itu secara umum ya, ini secara umum ya, iman itu apa? Percaya gitu loh, percaya, sudah selesai. Kalau kita buka kamus bahasa ini kan kita juga harus ngerti bahasa ya. Orang yang iman itu orang yang percaya, jadi kalau dia percaya itu beriman gitu loh. Itu menurut kamus. Makanya kalau kita diskusi teologis, kamus itu hanya alat bantu, dia tidak bisa dijadikan sebagai data yang absolut. Karena nanti berbeda, menurut kamus berbeda, menurut agama atau teologis berbeda. Kalau kita buka kamus, apa itu iman? Ya percaya, wes selesai, percaya gitu saja. Lah kalau urusannya cuma percaya doang, Abu Jahal itu ya percaya kalau keponakannya itu adalah Kanjeng Nabi. Kan itu pernah ditanya itu, percaya dia gitu loh. Tapi apakah dia sudah dikatakan beriman oleh Kanjeng Nabi? Belum. Gitu loh. Inilah yang aku bilang, penyempitan kata yang itu bisa menjadi masalah dan tidak menjadi masalah karena sudah dianggap itu benar, padahal itu salah gitu loh. Seperti kalian semua yang ada di sini, kalau ngomong Saudi Arabia, ngomong Mekah Madinah, ngomongnya apa? Mesti ngomongnya Timur Tengah. Itu kan salah. Timur Tengah itu kalau posisi Anda ada di Inggris sana. Itu kan kajian-kajian orientalis tentang Islam. Mereka menyebut Arab itu Timur Tengah karena mereka posisinya ada di baratnya Jazirah Arab. Lah kita di Indonesia, ya, kita kan di Indonesia yang adanya di barat, di timurnya. Maka seharusnya kita tidak tunduk terhadap Inggris. Kita harus punya eksistensi tersendiri, percaya diri gitu loh sama bangsanya. Jangan ikut-ikut Inggris. Lu kira Inggris itu paling hebat apa? Indonesia juga hebat. Makanya jangan ngomong Timur Tengah, ngomong Barat Tengah gitu loh. Tapi kan repot, mengubah paradigma yang sudah menjadi budaya itu repot, perlu perjuangan. Tinggal perjuangannya dari struktural atau kultural. Gue tidak punya apa-apa dalam struktural, maka gue bisanya berjuang secara kultural dengan cara memberikan penjelasan seperti ini gitu loh. Itu profesor-profesor kepala botak sekalipun itu kalau ngomong Timur Tengah itu. Ada satu sosok gitu, dia disebut pakar Timur Tengah. Ini sudah profesor kok, bodohnya minta ampun gitu loh. Seharusnya kita ngomong Barat Tengah, bukan Timur Tengah. Timur Tengah itu orang Inggris, itu urusan orang Inggris sana gitu. Begitu tentang iman. Iman kalau dalam tataran kamus ya percaya kui gitu loh. Tetapi dalam tataran teologis dia harus melibatkan tiga equipment, 3 perangkat, yaitu hati, ucapan, dan tindakan. Itu iman. Ya, hatinya mengokekan, ucapannya mengokekan, tindakannya menjalankan apa yang ada hati, apa yang dalam ucapan. Gitu. Ya.
Tetapi ya kita juga harus hati-hati. Pernah dalam suatu kisah ya perang ini ya sahabat Ali itu sudah posisinya di atas, tinggal ditebas itu kafir. Tiba-tiba kafirnya bersahadat, maka sahabat Ali menahan pedangnya. Kalau enggak selesai itu leher putus sudah. Karena bersahadat. Kita tidak boleh menghakimi hati. Kita tidak boleh menghakimi hati karena kita tidak tahu hati orang itu urusan dia sama Gusti Allah. Yang kita hakimi yang zohir-zohir saja. Yang kita bisa indra saja, ucapannya, tindakannya. Hati urusan dia sama Allah. Kalau dia mau bohongin kita itu urusan Allah. Seperti sahabat Ali kan nggak tahu si kafir ini apakah benar-benar syahadat mau menjadi Islam atau karena terancam supaya selamat, hanya akal-akalan doang maka dia bersahadat. Itu masalah hati, itu urusan dia sama Allah gitu. Jadi kita jangan menghakimi hati ya. Ada orang mau masuk Islam ya, tapi kita kan harus menghakimi berdasarkan apa yang kita lihat. Dia sungguh-sungguh enggak, latar belakangnya bagaimana, terus tiba-tiba mau bersahadat gitu. Cukup itu aja. Kalau dari situ kita sudah oke gitu ya, sudah cepat-cepat dia minta syahadat, kita syahadatkan. Nggak perlu dicurigai hatinya, oh nanti yang begini yang begitu, itu urusan dia, kita nggak tahu gitu loh ya. Jadi Islam itu sangat-sangat welcome dan sangat-sangat, kalau orang Betawi bilang ya, ini dadaku mana dadamu, begitu. Kita nggak perlu ngurusi masalah hati. Oke. Terus tentang yang disampaikan oleh Kang Mas atau Bang Al tadi, nggak tahu Bang Alnya ada di mana, ada di Jakarta kah? Semoga perjalanannya menjadikan perjalanan yang indah dalam lindungan Gusti Allah Agung. Ya, memang begini. Dalam diskusi-diskusi sering kita ya ditanya, itu Allahnya orang Islam itu hanya Allahnya negeri Mekah ya. Gitu. Jadi Tuhan itu, Gusti Allah itu, dia menjadi terikat oleh ruang dan waktu, yaitu ruang dan waktu Mekah. Ya kalau dipahami begitu ya jelas salah lah. Karena Allah itu sudah menjelaskan dirinya baik di perjanjian terakhir. Jadi kalau gue ngomong Al-Quran itu perjanjian terakhir. Karena menurut mereka Torah itu perjanjian lama. Oke, gue kagak keberatan. Mereka bilang Injil itu perjanjian baru. Oke, gue kagak keberatan. Tapi lu semua harus tahu ini ada perjanjian terakhir ini. Yang namanya terakhir, setelah ini kagak ada lagi perjanjian. Tinggal lu mau ikut atau kagak. Lu ikut selamat, lu nggak mau ikut lu modar lu. Gitu aja. Yaitu Al-Quran. Ya, jadi gue sering bilang, kalau yang ngaji di YouTube sudah kenal itu. Kalau gue bilang buka perjanjian terakhir, itu maksudnya gue suruh mereka buka Al-Quran gitu ya. Di perjanjian terakhir itu disebutkan wal awalu wal akhir. Ya, Allah itu. Di perjanjian lama juga begitu. Ya, yang awal dan yang akhir. Artinya dia yang Maha Agung itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Lalu bagaimana kok di Al-Quran dikatakan Robnya negeri Mekah? Ini kita harus bisa menjelaskan. Bukan berarti itu Allah hanya menjadi Allah di negeri Mekah itu aja. Nggak begitu. Jadi penjelasannya, karena yang menjadi objek pembicaraan saat itu Mekah. Begitu. Bukan berarti Allah itu terikat oleh ruang dan waktu Mekah. Sama dengan kalau di perjanjian lama kita buka itu banyak kata-kata Allah Israel. Allah Israel. Allah Israel. Apa Allahnya itu hanya Allahnya orang Israel? Kan enggak. Ya Allahnya seluruh dunia, seluruh Rabbul Alamin kalau bahasa kita. Cuman kalau saudara tua kita nyebutnya kan YHWH. YHWH. Kalau kita nyebutnya Alif Lam Lam H. Dan aku sudah tanya kepada pakar bahasa yang sampai otaknya botak sekalipun nggak bisa menjelaskan bagaimana kok YHWH bisa menjadi transfigurasi Alif Lam Lam H. Ini memang perlu ilmu tingkat tinggi khususnya tentang antropologis dan bahasa semitik gitu loh. Cuman sesuatu kendala yang menarik, sama-sama 4 huruf dan itu mati semua. Itu kan menarik. Apakah itu kebetulan?
Jangan buru-buru ngomong kebetulan gitu loh. Artinya apa? Kalau kita diskusi dengan teman-teman Yahudi kita, saudara tuh kita itu di YouTube itu banyak itu. Ya, banyak di YouTube itu. Kriteria kan ada kriterianya. Sosok yang bisa menjadi sesembahan itu klop, sama, ketemu, cocok. Itu yang ngaku, bukan kita. Rabi mengaku bahwa sesembahan kami itu dalam taraf-taraf kriteria sama dengan yang disembah orang Islam. Gitu loh. Jadi nggak beda. Cuman mereka menyebutnya YHWH, kita menyebutnya alif lam lam ha. Begitu.